Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, yaitu ada Lailatul Fauziyah, Nova Anandani, Fatuan Zahra Salsabila Daulay, M. Taufik Z, Muhammad Reza, Lianda Vita Bestari, dan Rizky Utami. Di video kami kali ini kami akan menjelaskan tentang macam-macam dan penerapan sanksi dalam hukum administrasi negara, mengidentifikasi konsep pengadilan tata usaha negara, dan mekanisme pelaksanaan beracara di pengadilan tata usaha negara. Macam dan penerapan sanksi hukum administrasi negara. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu A. Sanksi reparator, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. B. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. C. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Macam-macam sanksi hukum administrasi negara. 1. Bestustuang atau paksaan pemerintahan. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Hal ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. 3. Duangsom atau pengenaan uang paksa. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Terkait dengan sanksi ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu 1. Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan. 2. Jenis sanksi yang dikenakan. 3. Jangka waktu pengenaan sanksi. 4. Tata cara penetapan sanksi. 5. Mekanisme pengguguran sanksi. Pelanggaran perizinan ada dua jenis, yaitu 1. Pelanggaran yang tidak bersifat substansial. 2. Pelanggaran yang bersifat substansial. Berpijak pada sifat pelanggarannya, maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan maka 1. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan. Maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini, pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetapi tidak juga mengurus perizinan, maka pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan. 2. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial. Dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk di dalamnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran. Pada proses penetapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam surat keputusan tata usaha negara. Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Peringatan harus definitif,
Pada surat peringatan harus secara jelas dan tegas tertulis tindakan pemerintah. 2. Organ yang berwenang harus disebut. 3. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat. 4. Ketentuan yang dilanggar jelas. 5. Pelanggarannya harus digambarkan dengan jelas. 6. Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu. 7. Pemberian beban jelas dan seimbang. 8. Pemberian beban tanpa syarat. Sanksi tidak boleh digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum jelas kejadiannya di kemudian hari, maka terkait dengan hal tersebut pemberian beban harus tanpa syarat. 9. Beban mengandung pemberian alasannya sebagai produk hukum pemerintah, maka surat peringatan harus diberi alasan yang baik dan jelas. 10. Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya, beban apabila sanksi diterapkan memberikan paksaan maka surat biaya, maka beban biaya paksaan pemerintah itu harus dimuat dalam surat peringatan. Dan berikutnya yaitu, prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara. Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan sengketa di PT UN yaitu, sebagai berikut. A. Penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. B. Proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter. Dalam prosedur dismisal ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. C. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. D. Persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat dalam pasal 98 dan 99 UU nomor 5 tahun 1986 JOU nomor 9 tahun 2004. Ketua majelis atau hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. E. Putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak tidak hadir akan dikirimkan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Konsep peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Secara umum, peradilan tata usaha negara atau Peratun merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember tahun 1986. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung yang membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Berikut tujuan peradilan tata usaha negara. 1. Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram. 2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang,
serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga. Tugas peradilan tata usaha negara. Pertama, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kedua, meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan, dan memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.